semoga kita punya jiwa-jiwa pejuang dan bukan jiwa-jiwa pecundang, punya jiwa-jiwa pemberani dan bukan jiwa-jiwa pengecut yang hanya berkoar-koar mulut tapi tidak berani. Sebagai bangsa yang merdeka, kita jaga sehingga terwujud sebuah persatuan. Sebab kemerdekaan ini selain daripada individu saling mendukung untuk terciptanya hal yang baik, terciptanya kemaslahatan, beliau selalu mengkedepankan, beliau selalu mendahulukan kerukunan, kebersamaan, persatuan, hingga setiap individu dengan individu yang lain menjadi sebuah keutuhan, kesatuan. Ketika sudah seperti itu, maka sebuah komunitas, sebuah jamaah, bahkan bangsa ini tidak akan bisa dijajah oleh siapapun karena persatuan sudah diciptakan. Tidak hanya slogan persatuan, tidak hanya kalimat persatuan, tapi kita renungi. Amanat Inspektur Upacara beserta upacara diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, amma ba'dah. Hadirin serta upacara HUT RI yang ke-79, alhamdulillah berkat rahmat Allah kita yang masih menikmati perjuangan orang-orang terdahulu pada malam hari ini bisa menikmati seluruh perjuangan itu, walaupun tidak pantas acara seperti ini kita suguhkan atas kinerja beliau-beliau. Setidaknya kula jenengan mengekspresikan diri, memperingati hari itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, bentuk berterima kasih kepada beliau-beliau yang telah memperjuangkan negeri ini dengan totalitas, dengan maksimal, dengan segala kemampuan yang pernah beliau punyai saat itu. Kedua, sholawat salam senantiasa kita haturkan keharibaan beliau, junjungan kita, nabi kita, manusia satu-satunya yang berani unjuk diri untuk memberi syafaat seluruh manusia, yang mana syafaat itu didengungkan manusia-manusia semua di panggung dengan syafaatil uzma. Dengan acara peringatan HUT RI, semoga bagian dari aktivitas, dari ekspresi cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika kula jenengan memaknai semua apa yang beliau lakukan, semua apa yang beliau kerjakan, dari sekian banyaknya perjuangan yang mungkin
kita tidak akan pernah bisa merasakan perjuangan itu, hanya mendengarkan berita, informasi, dan sejarah, tapi saat itu kita tidak pernah melihat seberapa jauh makna perjuangan itu. Maka hal acara seperti ini bukan sebuah hal kebanggaan untuk kita yang kita pamerkan kepada beliau, kita suguhkan kepada beliau atas jasa-jasa beliau. Ini hanya cuilan debu-debu kecil dari bagaimana kita yang tidak pernah tahu, kita yang tidak pernah berakhlak, kita yang tidak pernah beradab untuk menghargai sebuah makna perjuangan, bahkan menghargai sebuah makna kemerdekaan. Maka kesempatan malam hari ini perlu kita sampaikan, afradul ummah yahtaju kullu wahidin minhum ilal akhar, fa in salaku sabilat ta'awun wa nasaral qawiyyu minhumud dha'if wa khaffafal ghaniyul alamal fakir wa 'allamal 'alimul jahilah wa arsyadal muhtadi ad-dhal. Ketika individu umat, ketika individu rakyat Indonesia mau sadar diri, mau menghayati dan mau bertafakur, maka kita akan menemukan bahwasannya setiap kita itu pasti butuh pada orang lain. Maka tuntutan daripada kebutuhan kita sebagai makhluk sosial yang diciptakan Allah dengan berbagai macam suku, berbagai macam budaya, di antaranya yang perlu kita sikapi hari ini adalah salaku sabilat ta'awun. Kita berada di garis, kita berada di satu jalur, saling memberikan pertolongan. Sebab hari ini banyak ketika kita mengamati, ketika kita jeli, ketika kita cerdas, gambar-gambar pertolongan, gambar-gambar yang seolah memberi kita ruang yang lebar, tapi ternyata di sebalik itu banyak jeratan, banyak hal-hal yang menyudutkan keadaan kita. Maka agama adalah sumber paling mendominasi, sumber paling akurat, sumber paling awal, sebagaimana ditoreh dalam pilar Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ini menunjuk sebuah hal, apapun akan terjadi dengan ending yang baik, apapun akan berujung dengan baik ketika segala sesuatu tersebut didominasi, didasari, dilandasi oleh ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita sebagai makhluk sosial, apa yang perlu kita lakukan hari ini untuk sedikit memberi ekspresi atas kemerdekaan, yakni nasrul qawi minhumud dhaif. Bagaimana kita merasa kuat, bagaimana kita merasa mampu, bagaimana kita merasa bisa, hingga akhirnya dari rasa mampu, rasa bisa, rasa kuat, rasa mempunyai, kita bisa memberi kepada orang lain. Ketika orang-orang semua merasa dirinya lemah, maka tidak mungkin terwujud orang-orang yang lemah akan menjadi kuat, sebab per individu
sudah merasa lemah. Maka orang Islam, kita sebagai pewaris kemerdekaan ini, coba kita ulas kembali. Kenapa bangsa ini bisa merdeka? Karena orang-orang saat itu banyak yang lemah, tapi dikuatkan oleh beliau-beliau yang kuat. Banyak orang yang tidak punya, tapi disubsidi beliau-beliau yang punya. Inilah salah satu hal yang bisa kita pelajari dari makna merdekanya bangsa ini, yang mana hari-hari ini kita sudah mulai terkontaminasi oleh hal-hal yang memicu bagaimana kita saling bermusuhan, bagaimana kita saling berjauhan. Bahkan kita sendiri adalah bagian dari oknum pemecah belah sosial bangsa ini. Maka dari itu, sekali lagi, marilah kita merasa kuat hingga bisa menolong orang-orang yang lemah, dan jangan mempunyai jiwa-jiwa yang lemah hingga akhirnya kita berharap pemberian, pertolongan daripada orang lain. Alangkah naifnya ketika bangsa Indonesia yang selalu ingin memperingati bangsanya dimerdekakan, tapi tidak pernah punya jiwa-jiwa yang kuat, tidak pernah punya jiwa-jiwa pemberi, jiwa-jiwa yang memikirkan orang lain. Ini sungguh sebuah hal yang sangat memalukan. Andaikan kita mau introspeksi diri, sehingga kita memberanikan diri memaknai peringatan HUT RI. Yang kedua, khaffafal ghani alamal faqir. Andaikan Anda merasa mampu secara finansial, andaikan Anda merasa mampu secara materi, maka dari kemampuan itu dengan nominal sedikit, karena kondisi keberadaan kita yang sebetulnya tidak mampu, tapi dimampu-mampukan karena kita punya jiwa yang merdeka, otomatis kita ingin memerdekakan individu, orang-orang di sekitar kita. Minimal tidak sampai kita harus berpikir tentang memerdekakan bangsa, tapi memerdekakan individu, komunitas, jamaah kita, bahkan lingkungan kita. Ketika kalau jenengan sudah merasa fakir, sudah merasa tidak punya, sudah merasa pemberdayaan yang sangat minim, maka kembali kita akan terkena penyakit tomak. Selalu berharap diberi, selalu berharap disubsidi, selalu berharap dibelas kasihani. Inilah penyakit-penyakit yang ada pada individu bangsa ini, yang sampai hari ini orang-orang yang sudah merasa, bahkan kita melihat materinya banyak, tapi mereka masih juga merelakan kita sebagai oknum sasaran untuk dimanfaatkan, untuk dijajah, walaupun kita selalu bilang negara ini sudah merdeka. Yang ketiga, wa'allamal alimul jahil. Anda yang punya ilmu, Anda yang terdidik, Anda yang punya wawasan, pikirkanlah orang lain, mereka-mereka yang bodoh, mereka-mereka yang belum tahu, mereka-mereka yang tidak terpelajar. Terlebih, didiklah orang-orang untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Allah, hingga generasi yang akan datang tidak parah, hingga generasi yang akan datang tidak tambah rusak, karena kerusakan negara ini didominan orang-orangnya tidak berketuhanan, mereka tidak kenal Allah, mereka tidak kenal hukum halal haram, mereka tidak mengenal ini dosa dan ini adalah ibadah, ini kenaifan. Yang seterusnya, wa arsyadal muhtadid dhal. Ketika Anda melihat orang-orang di sekeliling yang mereka saat ini masih tersesat, mereka saat ini belum kenal Allah, mereka saat ini masih melakukan banyak dosa, bukan lantas kita orang baik, bukan lantas kita orang paling benar,
tapi kita mencoba orang-orang di sekitar kita, relasi-relasi kita, orang-orang dekat kita ajak ke jalan Allah. Beda pendidikan, beda dengan kita mengajak kebaikan kepada orang lain. Dan setiap kita, setiap individu kita ini punya tugas yang sama ketika kita mau sadar. Seterusnya, wa ahib kulla fardin li ghairihi ma yuhibbuhu li nafsihi. Ini sebuah hal yang sangat berat, tantangan yang sangat sulit, yakni penjajahan, yang mana penjajahan itu berada di dalam diri kita. Coba cintailah orang lain seperti Anda mencintai dirimu sendiri. Ketika Anda senang, perut Anda tidak lapar, maka coba lihat orang lain supaya orang lain tidak lapar. Ketika Anda melihat orang lain terjerat sebuah masalah, terkondisikan dengan kondisi yang sangat terpojok, maka bagaimana? Walaupun Anda sulit, walaupun Anda sendiri terpojok, walaupun Anda dalam hal yang sangat sulit untuk berjalan, coba luangkan kesempatan Anda untuk memikirkan orang-orang yang terperosok di dalam kesulitan tersebut. Yang terakhir, secara garis besar, mari kita rekatkan ukhuwah Islamiyah sehingga terwujud sebuah persatuan. Sebab kemerdekaan ini selain daripada individu saling mendukung untuk terciptanya hal yang baik, terciptanya kemaslahatan, beliau selalu mengkedepankan, beliau selalu mendahulukan kerukunan, kebersamaan, persatuan, hingga setiap individu dengan individu yang lain menjadi sebuah keutuhan, kesatuan. Ketika sudah seperti itu, maka sebuah komunitas, sebuah jamaah, bahkan bangsa ini tidak akan bisa dijajah oleh siapapun karena persatuan sudah diciptakan. Tidak hanya slogan persatuan, tidak hanya kalimat persatuan, tapi kita renungi, yakni bagaimana kita bisa mencintai orang lain walaupun orang lain dalam pandangan kita, bahkan dalam hati kita sangat menyakitkan. Tapi coba kita buang rasa itu, kita coba dengan rasa-rasa yang lain, karena di sebalik semua itu dalam diri kita ada nafsu. Itulah penjajahan yang paling berat. Semoga pertemuan malam hari ini kita diberi Allah hidayah, hati kita dibuka untuk lebih mengenal agama, hati kita dibuka untuk lebih mencintai sesama, hati kita dibuka untuk lebih bisa merekatkan kita menjadi satu kesatuan, hingga apapun yang menjadi berat akhirnya jadi ringan. Yang terakhir, semoga para pejuang kita, pejuang bangsa ini, kita doakan, tidak hanya kita peringati, semoga beliau di sisi Allah mendapatkan nikmat, mendapatkan rahmat, mendapatkan apapun yang lebih dan selalu lebih di mata Allah ila yaumil qiyamah. Dan yang paling akhir, semoga kita punya jiwa-jiwa pejuang dan bukan jiwa-jiwa pecundang, punya jiwa-jiwa pemberani dan bukan jiwa-jiwa pengecut yang hanya berkoar-koar mulut tapi tidak berani. Sebagai bangsa yang merdeka, kita jaga kemerdekaan ini dan kita doakan beliau-beliau juga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lana walahumul Fatihah. A'udzubillah.
Bismillah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhiru qouli hadza wal 'afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan.